Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Erik Syahrul Utomo, 2. Ihsan Faisal, 3. Gigih Adi Kurniawan, 4. Faisal Munif. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makna atau kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 dari tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Misbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tu'lu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabili wasailina wa firriqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun, yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman pada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Maraghi. Ketika Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, orang-orang ahli kitab menentang perintah tersebut. Akhirnya terjadilah perdebatan sengit antara kaum muslim dengan mereka. Para ahli kitab itu berpendapat salat yang dilakukan dengan tidak menghadap kiblat ahli kitab adalah tertolak di hadapan Allah, dan orang yang melakukannya tidak mengikuti petunjuk para nabi. Sebaliknya, kaum muslim mengatakan bahwa salat yang mendapatkan ridha Allah ialah menghadap Masjidil Haram, yakni kiblat Nabi Ibrahim dan para nabi sesudahnya. Memperhatikan permasalahan tersebut, Allah menjelaskan bahwa menghadap kiblat secara tertentu itu bukan merupakan kebajikan yang dimaksud agama, sebab disyariatkannya menghadap kiblat itu hanya untuk mengingatkan orang yang sedang menjalankan sholat bahwa dirinya dalam keadaan menghadap Tuhannya. Di samping itu, berarti ia sedang meminta kepada Tuhan berpaling dari selain Allah, akan dijadikan sebagai lambang persatuan umat yang mempunyai tujuan satu. Dengan demikian, ajaran ini mendidik umat Islam untuk terbiasa mengambil kesepakatan dalam seluruh urusan mereka, bersatu dan melangkah secara bersama-sama menuju cita-cita.
Tafsir Al-Misbah. Ayat ini ditujukan kepada semua pemeluk agama karena tujuannya adalah menggarisbawahi bahwa banyak di antara mereka yang hanya mengandalkan sholat dan sembahyang saja. Ayat ini menegaskan bahwa yang demikian itu bukan kebajikan yang sempurna atau bukan satu-satunya kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan sempurna itu ialah orang yang beriman kepada Allah dari hari kemudian sebenar-benarnya aman sehingga meresap ke dalam jiwa yang membuahkan amal-amal soleh, percaya juga kepada malaikat-malaikat, sehingga makhluk-makhluk yang ditugaskan Allah lagi sangat taat dan sedikit pun tidak membangkang perintahnya. Juga percaya kepada semua kitab-kitab suci yang diturunkannya, juga percaya kepada semua para nabi, manusia-manusia pilihan Tuhan yang diberi wahyu untuk membimbing manusia. Ayat ini juga menjelaskan tentang contoh-contoh kebajikan sempurna dari sisi yang lahir dari permukaan. Contoh-contoh itu antara lain berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain sehingga bukan hanya memberi harta yang sudah tidak disenangi atau dibutuhkan, walaupun ini tidak terlarang, tetapi memberikan harta yang dicintainya secara tulus dan demi merah cintanya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan juga memberi untuk memerdekakan hamba sahaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Gemar bersedekah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mengimani rukun iman, sholat, sabar dalam menghadapi ujian, menepati janji. Selanjutnya, pada kesimpulan, ayat ini menegaskan bahwa kebajikan atau ketaatan yang mengantar kepada kedekatan kepada Allah SWT bukanlah dalam menghadapkan wajahnya dalam sholat ke arah timur dan barat tanpa makna, tapi kebajikan atau yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lain yang disebutkan dalam ayat tersebut. Kebajikan yang tepat bukan hanya dalam bentuk sholat saja, tetapi nilai kebajikan dari sholat itu yang tersimpulkan dalam amal kasat mata berupa kesetiaan, mengorbankan kepentingan langsung demi orang lain, sehingga bukan hanya memberi harta yang sudah tidak disenangi atau tidak dibutuhkan, tetapi memperlihatkan harta yang dicintainya secara lapang dada dan demi meraih cita-citanya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekiranya ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan lewat forum di psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.